Assalamualaikum sahabat. Apa jadinya jika seorang wanita sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah tiba-tiba menjadi pusat perhatian di sebuah keluarga kaya raya di Timur Tengah? Sebuah cerita penuh lika-liku yang mengungkap bagaimana cinta, harga diri, dan keikhlasan diuji di tengah gemerlap kehidupan padang pasir. Saksikan kisah dramatis ini hingga selesai, karena apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kebenarannya. Jangan lupa siapkan hati Anda, karena kisah ini penuh emosi yang akan menyentuh perasaan terdalam Anda. Langsung saja, mari kita mulai cerita ini. Siti Aminah berdiri di balkon kecil di lantai 2 rumah keluarga Al-Fahim. Angin gurun yang panas menyapu wajahnya, tetapi pikirannya justru terbang jauh ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Di bawah sinar bulan yang redup, Siti mengenang desanya yang hijau, sawah-sawah yang terbentang luas, dan suara gemericik air dari sungai kecil tempat ia dulu bermain saat kecil. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang sulit ia gapai lagi. Riyadh adalah dunia yang sangat berbeda, megah, penuh kemewahan, tetapi dingin bagi hatinya. 3 bulan sudah Siti bekerja di rumah keluarga Al-Fahim, keluarga terpandang yang memiliki segalanya, kekayaan, status, dan pengaruh. Namun, bagi Siti, kehidupan di rumah megah ini adalah ujian yang berat. Ia sering merasa seperti burung kecil yang terkurung di dalam sangkar emas. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Dengan keahliannya memasak dan sikapnya yang lembut, Siti berhasil merebut hati anggota keluarga Al-Fahim. Terutama 2 anak muda keluarga itu, Ali, sang dokter muda yang penuh wibawa, dan Faisal, seniman muda dengan jiwa bebas yang penuh gairah. Pertemuan pertama Siti dengan Ali terjadi saat ia sedang menyiapkan teh di ruang tamu. Ali baru saja pulang dari rumah sakit dengan wajah lelah. Saat Siti menyajikan teh, Ali menyadari tangan Siti gemetar karena gugup. "Tidak perlu gugup, Siti. Kamu di sini adalah bagian dari keluarga," ucap Ali dengan senyuman hangat. Kalimat sederhana itu membuat hati Siti bergetar. Ali adalah sosok yang tenang dan dewasa, dan sikapnya membuat Siti merasa dihargai. Berbeda dengan Ali, Faisal pertama kali bertemu Siti dengan cara yang jauh lebih spontan. Faisal, yang sering menghabiskan waktu di studionya di lantai bawah, melihat Siti sedang menyapu halaman belakang. Ia mendekatinya dengan sebuah sketsa di tangan. "Aku menggambarmu," katanya tanpa basa-basi, sambil menyerahkan kertas itu. Siti terkejut melihat wajahnya sendiri terlukis dengan indah di atas kertas. Faisal tersenyum. "Kamu adalah inspirasi. Jangan berpikir aku berlebihan, ini hanya seni." Namun, kata-kata dan sikap Faisal itu meninggalkan kesan mendalam di hati Siti. Namun, semakin hari, perhatian 2 pria muda itu membuat hati Siti tidak tenang. Ali sering mengajaknya berbicara tentang kesehatan dan keluarganya di Indonesia, menunjukkan perhatian yang tulus. Di sisi lain, Faisal kerap memberinya hadiah kecil, seperti lukisan bunga atau kaligrafi dengan namanya. Perhatian mereka berdua membuat Siti bingung. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja migran, seseorang yang seharusnya tidak menarik perhatian pria-pria seperti mereka. Suatu malam, saat Siti tengah membereskan meja makan, ia mendengar percakapan yang tidak sengaja ia sadap. "Aku tidak mengerti kenapa kamu mendekatinya, Ali. Dia hanya pembantu," kata Faisal dengan nada tajam. Ali menjawab dengan tenang, "Dia lebih dari itu. Kamu hanya melihat dia dari luarnya, tapi aku melihat hatinya." Hati Siti mencelos. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Perasaan bangga bercampur takut mulai menguasai dirinya. Bagaimana jika perhatian ini berubah menjadi konflik besar? Di kamar kecilnya, Siti menangis dalam diam. Ia mengingat ibunya yang selalu berkata, "Hidup ini penuh ujian. Nah, kalau kamu kuat, kamu akan menjadi pemenang." Tapi ujian seperti ini tidak pernah ia bayangkan. Ia datang ke tanah Arab dengan mimpi sederhana, mengumpulkan uang untuk keluarganya, bukan untuk terjebak dalam cinta yang rumit dan mustahil. Pada akhirnya, malam itu, Siti memutuskan untuk berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untukku," bisiknya di antara isak tangis. Di luar jendela, bintang-bintang gurun berkelap-kelip, seolah mengaminkan doa gadis desa yang tengah menghadapi badai perasaan di negeri orang.
Hari-hari setelah malam penuh doa itu menjadi semakin sulit bagi Siti Aminah. Rumah keluarga Al-Fahim, yang sebelumnya terasa sunyi namun megah, kini menjadi medan persaingan yang tak terlihat. Ali dan Faisal semakin terang-terangan menunjukkan perhatian mereka kepada Siti, hingga suasana di rumah perlahan memanas. Tidak hanya membuat Siti bingung, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara kedua saudara itu. Pagi itu, saat Siti tengah menyiapkan sarapan, Ali datang lebih awal ke ruang makan. Ia duduk di meja dengan wajah serius, tatapannya terarah pada Siti. "Siti, aku ingin berbicara denganmu. Ini penting," katanya pelan namun tegas. Siti menghentikan aktivitasnya, bingung harus menjawab apa. Sebelum Ali sempat melanjutkan, Faisal tiba-tiba masuk dengan langkah cepat. "Apa yang penting? Apakah ini tentang Siti?" tanyanya dengan nada menantang. Ali menatap Faisal dengan dingin, lalu menjawab, "Ini bukan urusanmu, Faisal. Aku hanya ingin bicara." Tapi Faisal tidak mundur. "Siti bukan hanya seseorang yang bisa kamu ajak bicara sesuka hatimu. Aku juga punya hak untuk berbicara dengannya." Suasana di ruang makan itu mendadak tegang. Siti berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti sebuah boneka yang ditarik kedua arah oleh tali yang berbeda. Setelah ketegangan itu, Siti melarikan diri ke dapur untuk menenangkan dirinya. Tubuhnya gemetar, dan hatinya penuh dengan kebingungan. Ia tahu bahwa semakin lama situasi ini dibiarkan, semakin besar kemungkinan masalah akan muncul. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah seorang pekerja. Apa haknya untuk menghentikan dua majikannya dari bertengkar? Hari itu semakin memanas ketika keluarga Al-Fahim berkumpul untuk makan siang. Tuan dan Nyonya Al-Fahim, yang sebelumnya tidak menyadari persaingan antara kedua putra mereka, mulai merasa ada yang tidak beres. Nyonya Al-Fahim menatap kedua anak lelakinya dengan tajam. "Ada apa dengan kalian? Kenapa suasana rumah ini berubah seperti ini?" tanyanya dengan nada tegas. Namun, baik Ali maupun Faisal tidak menjawab. Mereka hanya saling pandang, seolah menantang satu sama lain. Di tengah suasana yang semakin tegang, Tuan Al-Fahim memutuskan untuk berbicara dengan Ali di ruang kerjanya. "Apa yang terjadi, Ali? Kenapa kamu dan Faisal seperti ini?" tanyanya dengan nada penuh otoritas. Ali, yang selama ini selalu menjadi anak kebanggaan keluarga, akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Ayah, aku mencintai Siti. Aku tahu dia pekerja di sini, tapi dia berbeda. Aku ingin melamarnya." Pernyataan itu mengejutkan Tuan Al-Fahim, tetapi ia tidak menunjukkan emosinya. "Ini tidak semudah itu, Ali. Kamu tahu, status sosial keluarga kita." Di sisi lain, Faisal memilih pendekatan yang berbeda. Ia menemui Siti secara diam-diam di taman belakang. Dengan mata yang penuh emosi, ia berkata, "Siti, aku tahu ini membingungkan untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sungguh-sungguh. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia." Kata-kata Faisal membuat hati Siti semakin berat. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi di mana dua pria kaya berjuang untuk memenangkan hatinya. Namun, perhatian kedua pria ini mulai menimbulkan gosip di kalangan pekerja rumah tangga lainnya. Beberapa pelayan mulai memandang Siti dengan tatapan iri dan sinis. "Dia hanya seorang pembantu, tapi dia bertingkah seperti seorang putri," bisik salah satu dari mereka. Gosip itu sampai ke telinga Siti, membuatnya semakin merasa tertekan. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi aman di rumah itu, baik secara fisik maupun emosional. Puncaknya terjadi saat Tuan Al-Fahim mengumpulkan seluruh keluarga di ruang utama. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya sudah mendengar apa yang terjadi. Ini memalukan. Kalian berdua harus berhenti bertindak seperti anak kecil. Jika kalian benar-benar serius, maka tunjukkan keseriusan kalian dengan cara yang terhormat. Dalam tradisi kita, seorang pria membuktikan keseriusannya dengan memberikan mahar." Ali dan Faisal sama-sama terdiam, tetapi mata mereka saling menantang. Tuan Al-Fahim melanjutkan, "Aku akan memberikan waktu untuk kalian. Siapkan mahar terbaik kalian, dan kita akan melihat siapa yang benar-benar layak mendapatkan Siti." Ucapan itu membuat suasana rumah berubah total. Bagi Ali dan Faisal, ini adalah perang terbuka.
Bagi Siti, ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Siti merasa dunianya runtuh. Ia kembali ke kamar kecilnya dan menangis dalam diam. Ya Allah, kenapa aku harus berada dalam situasi ini? Aku hanya ingin bekerja untuk keluargaku, bisiknya dengan suara serak. Di luar jendela, malam telah jatuh, membawa keheningan yang menyesakkan. Siti tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Ali dan Faisal, tetapi juga tentang dirinya, dan ia merasa tidak siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Hari-hari setelah pengumuman Tuan Al-Fahim menjadi mimpi buruk bagi Siti Aminah. Persaingan antara Ali dan Faisal semakin nyata, dan seluruh anggota keluarga kini turut mengamati. Di mata mereka, keputusan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal kehormatan keluarga Al-Fahim. Sebuah keluarga terpandang tidak bisa membiarkan konflik ini menjadi bahan pembicaraan di luar. Namun, bagi Siti, semua ini terasa seperti hukuman. Ia tidak pernah meminta perhatian seperti ini. Pagi itu, Ali menemui ayahnya di ruang kerjanya dengan wajah penuh tekad. "Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan memberikan mahar yang terbaik," katanya dengan nada penuh keyakinan. Tuan Al-Fahim mengangguk perlahan. "Baiklah, Ali. Ingat, ini bukan hanya tentang jumlah. Ini tentang menunjukkan seberapa besar kesungguhanmu," jawabnya. Ali mengangguk. Dalam hati ia sudah memiliki rencana. Di sisi lain, Faisal mengambil pendekatan yang berbeda. Ia menemui ibunya, Nyonya Al-Fahim, yang selama ini lebih dekat dengannya. "Ibu, aku membutuhkan bantuanmu," katanya sambil menatap ibunya dengan penuh harap. Nyonya Al-Fahim, meski awalnya tidak setuju dengan situasi ini, akhirnya luluh melihat ketulusan Faisal. "Katakan, apa yang bisa ibu lakukan?" tanyanya lembut. Faisal menjelaskan rencananya, yang jauh lebih artistik dan penuh emosi dibandingkan dengan pendekatan material Ali. Sementara itu, Siti semakin merasa terasing. Para pelayan mulai menjaga jarak darinya, seolah ia adalah sumber dari semua keributan ini. Mereka membicarakannya di belakang, menyebutnya sebagai wanita desa yang beruntung, atau pengganggu keharmonisan keluarga. Setiap kali Siti melangkah melewati mereka, ia bisa merasakan tatapan tajam di punggungnya. Ia ingin pergi, tetapi ia tidak tahu kemana. Uang yang ia kumpulkan belum cukup untuk pulang ke Indonesia, dan ia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya dengan cara yang memalukan. Pada suatu malam, Siti duduk sendirian di taman belakang rumah. Bulan bersinar terang, tetapi hatinya gelap. Tiba-tiba, Faisal muncul dengan membawa selembar kertas besar. "Siti, aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya pelan. Di atas kertas itu, ada sebuah lukisan besar yang menggambarkan wajah Siti dengan detail luar biasa. Namun, lukisan itu tidak hanya menunjukkan kecantikannya, tetapi juga ketegaran dan kesedihan yang tersembunyi di balik matanya. "Ini adalah mahar yang akan kuberikan. Bukan hanya sebuah lukisan, tetapi juga tanah di mana aku akan membangun rumah kecil ini untukmu, jika kamu menerimaku," katanya dengan nada serius. Siti tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air matanya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar. Ali berdiri di sana dengan wajah tegang. "Faisal, jangan memaksanya seperti ini," katanya. Faisal menatap kakaknya dengan tajam. "Aku tidak memaksanya. Aku hanya menunjukkan niatku," jawabnya. Ketegangan antara mereka kembali memuncak, dan Siti merasa dirinya seperti sebuah trofi yang diperebutkan. Keesokan harinya, Ali menunjukkan niatnya dengan cara yang berbeda. Ia membawa Siti ke ruang perpustakaan keluarga, tempat yang jarang ia kunjungi sebelumnya. Di sana, ia menunjukkan sebuah dokumen properti. "Siti, ini adalah rumah yang kubeli untukmu di Riyadh. Jika kamu menerimaku, rumah ini akan menjadi milikmu. Tidak hanya itu, aku akan memastikan keluargamu di Indonesia tidak kekurangan apapun," kata Ali dengan nada penuh keyakinan. Siti merasa dadanya sesak. Semua ini terlalu berat baginya. Namun, situasi semakin rumit ketika Tuan Al-Fahim mengumumkan bahwa keputusan akan dibuat dalam 2 minggu. Waktu yang singkat itu menjadi tekanan besar bagi semua pihak, terutama Siti. Ia merasa dirinya tidak memiliki kendali atas hidupnya. Dalam hati, ia berteriak,
Kenapa aku harus memilih? Ini bukan hidup yang kuinginkan. Di saat yang sama, desas-desus tentang persaingan ini mulai menyebar keluar rumah. Beberapa tamu keluarga yang berkunjung mulai bertanya-tanya, dan para pelayan dengan senang hati membagikan gosip yang mereka tahu. Nama Siti mulai terdengar di antara para bangsawan Riyadh, membuatnya merasa semakin terpojok. Pada suatu malam, Siti memutuskan untuk menemui Tuan dan Nyonya Al-Fahim secara langsung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tuan, Nyonya, saya mohon, tolong hentikan semua ini. Saya tidak bisa memilih. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang." Tuan Al-Fahim menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Al-Fahim, yang selama ini terlihat dingin, akhirnya berkata, "Siti, ini bukan hanya tentang kamu. Ini juga tentang keluarga kami. Kamu harus kuat." Siti pulang ke kamarnya malam itu dengan hati yang hancur. Ia merasa tidak memiliki siapapun di dunia ini. Ia hanya bisa berdoa, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. "Ya Allah, jika ini adalah ujian, tolong beri aku kekuatan untuk melewatinya," bisiknya sambil meneteskan air mata. Namun, tanpa Siti sadari, di luar kamar itu, Ali dan Faisal masih terus memikirkan cara untuk memenangkan hati Siti. Bagi mereka, ini bukan hanya soal cinta, ini soal membuktikan siapa yang paling pantas memiliki wanita yang mereka anggap begitu istimewa. Tapi bagi Siti, ini adalah perang yang tidak pernah ia minta untuk menjadi bagiannya. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Suasana rumah Al-Fahim terasa mencekam, seperti medan perang yang siap meletus kapan saja. Seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang utama, termasuk Siti, yang duduk dengan tangan gemetar di sudut ruangan. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Ali dan Faisal duduk di sisi yang berbeda, tatapan mereka tidak pernah bertemu. Keduanya bersiap untuk mempresentasikan mahar mereka, sebuah simbol keseriusan dan cinta yang kini menjadi ukuran siapa yang paling layak. Tuan Al-Fahim memulai pembicaraan dengan nada tegas. "Hari ini adalah hari penentuan. Saya ingin melihat siapa di antara kalian yang benar-benar memahami arti kesungguhan." Ia memandang kedua putranya dengan tajam, lalu mengarahkan pandangannya kepada Siti. "Dan untukmu, Siti, ini adalah kesempatanmu untuk menentukan nasibmu sendiri. Tidak ada paksaan, tetapi keputusannya akan ada di tanganmu." Kata-kata itu menghantam hati Siti seperti palu besar. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak menginginkan semua ini, tetapi lidahnya terasa keluh. Ali berdiri lebih dulu. Ia mengeluarkan dokumen properti yang sebelumnya ia tunjukkan kepada Siti. "Ayah, Ibu, ini adalah rumah yang sudah kusiapkan untuk Siti. Sebuah rumah megah di Riyadh, lengkap dengan perabotan terbaik. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan dana untuk membantu keluarganya di Indonesia. Aku percaya bahwa dengan ini, aku bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Siti," katanya dengan nada penuh keyakinan. Semua mata tertuju pada Ali, kagum dengan usahanya. Namun, Siti hanya bisa menunduk, merasa semakin terhimpit oleh besarnya mahar yang ditawarkan. Ketika giliran Faisal tiba, ia membawa sebuah kotak besar ke tengah ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah lukisan besar, lukisan wajah Siti yang ia tunjukkan sebelumnya, tetapi kali ini dilengkapi dengan latar belakang berupa rumah kecil di padang gurun yang tenang. "Ini adalah mahar dariku," kata Faisal dengan nada emosional. "Aku tidak bisa menawarkan kemewahan seperti Ali, tetapi aku menawarkan sebuah rumah sederhana yang kubangun sendiri di tanah yang kudiami. Di sana, aku ingin membangun hidup yang damai bersama Siti." Ruangan itu hening, hanya terdengar helaan napas dari beberapa anggota keluarga. Lukisan itu begitu indah dan penuh makna, tetapi jelas bahwa tawaran Faisal lebih sederhana dibandingkan milik Ali. Meski begitu, ada kejujuran dalam kata-kata Faisal yang membuat beberapa orang terharu, termasuk Siti. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi semua ini. Setelah kedua pria selesai, Tuan Al-Fahim berbicara kembali. "Baiklah, kita sudah melihat kesungguhan dari masing-masing pihak. Sekarang, semuanya bergantung pada keputusan Siti. Siti, apapun pilihanmu, keluarga ini akan menghormatinya," katanya dengan nada berat.
Semua mata tertuju pada Siti, membuatnya merasa seperti berada di bawah sorotan lampu yang menyilaukan. Siti berdiri dengan gemetar. Ia merasa semua kata-kata telah lenyap dari pikirannya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Tuan, Nyonya, Ali, Faisal, saya sangat menghargai apa yang telah kalian lakukan. Tapi saya tidak bisa menerima semuanya. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja, bukan untuk membawa masalah. Saya mohon, izinkan saya untuk kembali ke Indonesia. Saya ingin melanjutkan hidup saya dengan tenang." Keputusan itu mengejutkan semua orang. Tuan Al-Fahim terdiam, tidak menyangka bahwa Siti akan memilih untuk meninggalkan semuanya. Ali dan Faisal saling pandang, tetapi kali ini tanpa kemarahan, hanya ada kesedihan yang mendalam di mata mereka. Nyonya Al-Fahim, yang selama ini tampak dingin, akhirnya berbicara dengan nada lembut. "Siti, kamu tidak perlu pergi. Keluarga ini bisa menjadi rumahmu." Namun, Siti menggeleng pelan. "Terima kasih, Nyonya. Tapi hati saya tidak tenang jika tetap di sini." Malam itu, suasana rumah Al-Fahim menjadi sunyi. Ali dan Faisal tidak berkata apa-apa lagi, seolah-olah mereka menerima kenyataan bahwa Siti telah membuat keputusan terakhirnya. Namun, di balik kesunyian itu, masing-masing dari mereka merasakan kehilangan yang mendalam. Siti, wanita sederhana dari Jawa Tengah, telah mengajarkan mereka pelajaran besar tentang cinta dan pengorbanan. Beberapa hari kemudian, Siti akhirnya meninggalkan rumah keluarga Al-Fahim. Dengan membawa koper kecil dan hati yang penuh luka, ia kembali ke tanah airnya. Di bandara, Ali dan Faisal berdiri bersama untuk mengantarnya, meskipun tidak ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Hanya ada tatapan penuh makna, seolah-olah mereka ingin berkata, "Maafkan kami." Siti tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Al-Fahim. Pesawat yang membawa Siti meninggalkan Riyadh terbang melintasi langit malam yang kelam. Di dalam kabin, Siti duduk dengan pandangan kosong keluar jendela, menatap kegelapan yang tak berbatas. Hatinya terasa seperti padang pasir yang tandus, penuh luka dan kehampaan. Segala yang ia alami di rumah keluarga Al-Fahim terulang kembali dalam pikirannya, seperti potongan-potongan film yang tidak bisa dihentikan. Ia menghela napas panjang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa keputusannya untuk pulang adalah yang terbaik. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah dan kehilangan. Setibanya di Bandara Semarang, udara tropis yang hangat menyambut Siti. Ia berdiri di terminal kedatangan dengan koper kecilnya, merasa asing meskipun ia berada di tanah kelahirannya. Tidak ada yang menjemputnya. Keluarganya di kampung tidak tahu bahwa ia pulang lebih awal dari yang direncanakan. Dengan langkah perlahan, Siti naik ke bus yang menuju desanya, matanya berkaca-kaca melihat pemandangan hijau di luar jendela. Kampung halamannya terasa begitu damai, jauh dari kemewahan dan intrik yang ia tinggalkan di Arab. Saat Siti tiba di rumahnya, ibunya terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. "Siti, kenapa kamu pulang? Apa yang terjadi?" tanya ibunya dengan nada cemas. Siti tersenyum lemah, berusaha menutupi kepedihan di hatinya. "Aku hanya ingin pulang, Bu. Aku rindu rumah," jawabnya pelan. Ibunya memeluknya erat, tanpa bertanya lebih jauh. Namun, di malam yang sunyi itu, ketika ibunya sudah tertidur, Siti menangis dalam diam. Air matanya mengalir tanpa henti, membawa pergi semua beban yang ia pendam selama ini. Hari-hari berlalu, dan Siti mencoba kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung. Ia membantu ibunya di ladang, mengurus rumah, dan sesekali membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Namun, bayang-bayang kehidupannya di Riyadh masih terus menghantuinya. Setiap kali ia mendengar suara pesawat terbang di atas kampungnya, hatinya terasa diremas. Ia teringat pada Ali dan Faisal, dua pria yang telah mengubah hidupnya tanpa ia inginkan. Hingga suatu hari, sebuah surat tiba di rumahnya. Surat itu dikirim dari Riyadh, tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar, Siti membuka amplop itu dan menemukan dua surat di dalamnya. Surat pertama berasal dari Ali. Ia menulis tentang penyesalannya karena telah memaksakan perasaannya pada Siti. "Aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu,
dimanapun itu, tulisnya. Surat kedua berasal dari Faisal, yang berisi lukisan kecil wajah Siti yang ia gambar sendiri. Kamu selalu menjadi inspirasiku. Semoga takdir mempertemukan kita kembali, jika itu kehendaknya, tulis Faisal di akhir suratnya. Surat-surat itu membuat Siti menangis lagi, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Ia merasa beban di hatinya mulai terangkat. Ia tidak pernah membenci Ali atau Faisal, ia hanya tidak ingin menjadi alasan perpecahan di antara mereka. Surat-surat itu memberinya kekuatan untuk memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Siti mulai menjalankan usaha kecil-kecilan di kampungnya, membuat kerajinan tangan khas daerahnya dan menjualnya secara online. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Meskipun hidupnya sederhana, ia merasa damai dan bahagia. Setiap kali ia melihat langit malam, ia berdoa agar Ali dan Faisal juga menemukan kebahagiaan mereka. Siti belajar bahwa cinta bukanlah tentang siapa yang paling layak, tetapi tentang memberi ruang bagi kebebasan dan pilihan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya sebagai TKW akan membawanya pada pelajaran hidup yang begitu berharga. Kini, ia melangkah maju dengan penuh keyakinan, membawa kenangan pahit dan manis yang menjadikannya pribadi yang lebih kuat.